Angin malam di Ungaran berdesir lembut, membelai rambut Sarah yang tergerai. Namun, kelembutan itu tak mampu menenangkan gejolak di dadanya. Sejak 2 minggu lalu, bayangan keraguan dan bisikan kecurigaan telah menjadi teman setianya. Bayu, suaminya, pria yang 9 tahun terakhir mengisi setiap relung hatinya, terasa menjauh. Ada pergeseran dalam tatapannya, tawa yang tak lagi sehangat dulu, dan alasan-alasan klise yang makin sering terucap dari bibirnya. Meeting mendadak, lembur sampai larut, atau ada proyek baru yang butuh fokus ekstra. Semua itu terdengar masuk akal, jika saja naluri seorang istri tidak berteriak lantang, memperingatkan adanya sesuatu yang salah. Malam itu, seharusnya menjadi malam yang istimewa. Tanggal 6 Juli, hari di mana Sarah dan Bayu pertama kali bertemu di sebuah kafe kecil di Semarang. Mereka selalu merayakan tanggal itu dengan sederhana, berbagi cerita dan mengenang awal mula cinta mereka. Sarah sudah menyiapkan makan malam favorit Bayu, sup buntut dan sate ayam, lengkap dengan lilin aromaterapi yang menenangkan. Sejak pukul 6 sore, ia sudah duduk di sofa ruang keluarga, memandangi pintu utama, menunggu kepulangan suaminya. Namun, ponsel Bayu tidak aktif, dan pesan yang ia kirimkan tak berbalas. Jam terus berputar, melewati pukul 8, lalu 9 malam. Hati Sarah semakin mencelos, digayuti kegelisahan yang memuakan. Pukul 10 malam, ketika harapan mulai pudar dan kekecewaan melilit hatinya, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah mereka yang megah. Sarah bangkit, jantungnya berdebar kencang. Ia berharap Bayu akan keluar dengan senyum menyesal dan pelukan hangat, menjelaskan semua ketidakhadirannya. Namun, yang turun dari taksi bukanlah Bayu seorang diri. Ada seorang wanita dengan rambut ikal sebahu dan gaun merah menyala yang mencolok, tertawa manja di samping suaminya. Tangan wanita itu dengan lancang menggandeng lengan Bayu, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Dunia Sarah seolah runtuh dalam sekejap. Darahnya berdesir dingin, mengalirkan rasa sakit yang menusuk hingga ke ulu hati. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa lumpuh, terpaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang mengoyak jiwa. Bayu dan wanita itu tampak begitu akrab, begitu mesra. Mereka berdua bahkan tidak menyadari keberadaan Sarah yang mematung di sana. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur berkeping-keping, Sarah masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga yang selama ini menjadi saksi bisu tawa dan canda mereka, kini dipenuhi suara-suara asing. Lampu-lampu terang benderang, dekorasi balon warna-warni yang meriah, dan aroma kue yang manis bercampur dengan bau parfum asing menyeruak ke indera penciumannya. Mata Sarah membelalak melihat pemandangan di depannya. Ada mama dan papa mertua Bayu, tertawa riang sambil memegang piring berisi potongan kue. Ada pula adik-adik ipar Bayu, Rizal dan Lia, yang biasanya dingin padanya, kini terlihat sangat akrab dengan wanita asing itu. Mereka semua berkumpul di meja makan, yang di atasnya tergeletak sebuah kue ulang tahun berukuran sedang. Lilin-lilin kecil menyala di atasnya, dan yang paling menyesakan, di atas kue itu tertulis sebuah nama dengan glasir merah muda, Happy Birthday, Mira. Mira, nama itu. Jadi, wanita yang digandeng Bayu tadi adalah Mira. Semua orang tertawa bahagia, bersorak-sorai, seolah merayakan sesuatu yang luar biasa. Dan Sarah? Ia berdiri di ambang ruang keluarga, seperti orang asing yang tak diundang. Rumah yang selama ini menjadi benteng cintanya, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang kejam, dengan dirinya sebagai penonton tak berdaya. Mama mertua, yang biasanya cerewet soal kebersihannya, kini tersenyum lebar pada Mira, bahkan mengusap pipi wanita itu dengan penuh kasih. Papa mertua, yang selalu bersikap acuh tak acuh pada Sarah, tampak akrab berbincang dengan Mira, sesekali tertawa renyah. Rizal dan Lia, yang sering mengeluh tentang kekolotan Sarah, kini memotret Mira dengan ponsel mereka, mengabadikan setiap momen kebahagiaan itu. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi kenyataan yang menusuk. Sarah merasa seluruh darahnya mendidih. Amarah, rasa sakit, pengkhianatan, dan kehinaan bercampur aduk menjadi satu. Ia melihat Bayu, suaminya, pria yang bersumpah setia padanya di hadapan Tuhan dan saksi, kini berdiri di samping Mira. Lengannya merangkul pinggang wanita itu dengan begitu posesif. Tatapan Bayu pada Mira begitu lembut, penuh cinta, tatapan yang seharusnya hanya diperuntukkan baginya. Senyum yang Bayu berikan pada Mira adalah senyum yang dulu selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Sarah ingin menjerit, ingin merobek-robek kebahagiaan palsu di depannya. Ia ingin bertanya, mengapa? Mengapa di rumahnya sendiri? Mengapa di hadapan keluarganya? Mengapa dengan cara sekasar ini? Tetapi lidahnya keluh. Kakinya enggan melangkah.
Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan. Pesta kejutan yang seharusnya menjadi miliknya, kejutan dari suaminya yang mencintainya, kejutan untuk perayaan mereka, kini menjadi pesta kejutan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Pesta di atas luka. Luka yang menganga lebar di hatinya, takkan bisa sembuh dengan mudah. Ia merasa seperti ada ribuan pecahan kaca yang mengoyak setiap serat hatinya. Udara di sekitarnya terasa menipis, menyesakan. Pandangannya mulai buram oleh genangan air mata yang tak sanggup lagi ia tahan. Suara-suara tawa dan obrolan riuh itu kini terdengar seperti lolongan hantu di telinganya. Rumahnya, yang selalu menjadi tempat paling aman dan nyaman baginya, kini terasa seperti neraka. Setiap sudutnya, setiap kenangan yang terukir di sana, kini terasa mengkhianatinya. Cangkir kopi yang selalu mereka gunakan berdua, bantal sofa tempat mereka berbagi cerita, bahkan lukisan pemandangan di dinding yang mereka beli bersama saat bulan madu, semua itu kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang keji. Seolah belum cukup, mama mertua tiba-tiba berseru, "Mira, ayo tiup lilinnya. Make a wish, nak." Mira tersenyum malu-malu, menatap Bayu, lalu meniup lilin-lilin di atas kue. Tepuk tangan riuh pecah. Bayu mengecup kening Mira dengan lembut, seolah mereka adalah pasangan yang paling bahagia di dunia. Pemandangan itu bagai belati dingin yang menusuk jantung Sarah berkali-kali. Bagaimana bisa? Bagaimana Bayu, yang selalu ia percayai, bisa melakukan ini padanya? Keluarga Bayu, yang seharusnya menjadi keluarga Sarah juga, kini seolah membentuk benteng tak terlihat, melindungi Mira dari pandangannya. Mereka semua tampak senang, bahkan bangga dengan kehadiran Mira. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah Sarah, yang berdiri di ambang pintu, hancur lebur. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kepedulian. Sarah benar-benar merasa sendirian, terasing di tengah keramaian. Rasa sakit itu begitu mendalam, begitu tumpul. Ia ingin menghilang, lenyap dari muka bumi ini agar tidak lagi merasakan kehinaan yang mencekik. Tapi di tengah badai emosi itu, sebuah api kecil mulai menyala di dasar hatinya. Bukan api kesedihan, melainkan api kemarahan. Kemarahan yang memantik keinginan untuk balas dendam. Bagaimana bisa mereka memperlakukannya seperti ini? Menginjak-injak harga dirinya, menghancurkan kepercayaannya, dan menodai rumah tangganya dengan cara yang begitu brutal. Sarah menarik napas dalam, berusaha menguasai dirinya. Ia tak ingin menunjukkan kerapuhannya di hadapan mereka. Air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata, ia tahan sekuat tenaga. Wajahnya memang pucat pasi, tapi ia berusaha memasang ekspresi datar. Ia akan menghadapi ini. Ia tidak akan lari. Rasa pusing menyerang kepala Sarah. Dunia serasa berputar, dan suara tawa riang yang sebelumnya menusuk telinganya kini berubah menjadi dengung samar. Ia terhuyung sedikit, berusaha menopang tubuhnya yang mendadak terasa lemas tak bertenaga. Sesaat, ia berpikir untuk kembali bersembunyi di balik pintu, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang memilukan. Namun, tidak. Tekad yang baru saja menyala di dadanya menolak untuk padam. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah di hadapan mereka yang telah mengkhianatinya. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, Sarah melangkah maju, masuk sepenuhnya ke dalam ruang keluarga yang hiruk-pikuk. Gaun satin hitam yang ia kenakan malam itu, yang seharusnya dipakai untuk merayakan ulang tahun mereka, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus luka hatinya. Seketika, suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Tawa dan obrolan terhenti. Semua mata, termasuk mata Bayu dan Mira, tertuju padanya. Mama mertua, yang tadi asyik mengobrol dengan Mira, kini menatap Sarah dengan kaget, seolah melihat hantu. Papa mertua mengernyitkan dahi, ekspresi tidak senang terpancar jelas di wajahnya. Rizal dan Lia, adik-adik ipar Bayu, hanya saling pandang dengan canggung, seolah tertangkap basah. Bayu, yang semula terlihat begitu lepas dan bahagia, kini menegang. Wajahnya memucat, matanya membulat sempurna saat melihat Sarah berdiri tegak di sana. Mira, wanita dengan gaun merah menyala itu, buru-buru melepaskan rangkulan tangannya dari pinggang Bayu, meski senyum tipis masih tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Ada kilat kepuasan yang samar di balik senyumnya, seolah menikmati drama yang baru saja ia ciptakan. Sarah. Suara Bayu terdengar seperti bisikan, penuh keraguan. Ada sedikit rasa bersalah di sana, tapi itu terlalu kecil untuk menutupi rasa sakit yang menggerogoti Sarah. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap Bayu lurus-lurus, mencoba mencari sisa-sisa Bayu yang dulu ia kenal, Bayu yang ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi yang ia temukan hanyalah mata yang gelisah dan raut wajah yang asing. Ia beralih menatap Mira, mengamati wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Cantik, memang.
Tapi kecantikan itu terasa kotor, dinodai oleh pengkhianatan. Apa yang terjadi di sini, Bayu? Suara Sarah akhirnya keluar, terdengar lebih tenang dari yang ia bayangkan, namun penuh getaran. Setiap kata yang terucap terasa seperti belati yang menusuk udara. Bayu tergagap. Ia mencoba mendekat, tapi Sarah mengangkat tangannya, menghentikannya. "Jangan sentuh aku," desisnya, suaranya kini bergetar menahan tangis. "Jelaskan. Sekarang, apa yang kalian rayakan di rumahku sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Mama mertua yang sejak tadi diam, kini memberanikan diri angkat bicara. "Sarah, ada apa ini? Jangan bikin keributan. Ini kan cuma..." "Cuma apa, Ma?" potong Sarah, sorot matanya tajam menatap mertuanya. "Cuma pesta ulang tahun seorang wanita asing di rumah saya, dengan suami saya sebagai tuan rumah? Cuma perayaan perselingkuhan yang kalian semua dukung?" Kata perselingkuhan itu bagai bom yang meledak di tengah keheningan. Wajah mama mertua merah padam, papa mertua semakin mengernyitkan dahi, dan adik-adik ipar Sarah mendadak sibuk menunduk. Akhirnya, Bayu menghela napas panjang. Ada nada pasrah dalam suaranya, seolah ia sudah lama menantikan momen ini. "Baiklah, Sarah, kau benar." Meskipun sudah menduga, pengakuan itu tetap terasa seperti palu godam yang menghantam jantung Sarah. Kata-kata itu begitu ringan terucap dari bibir Bayu, seolah perselingkuhan yang menghancurkan hatinya hanyalah sebuah lelucon. "Aku dan Mira, kami memang punya hubungan," lanjut Bayu, matanya menghindari tatapan Sarah. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membendung perasaan ini, Sarah. Aku jatuh cinta pada Mira." Jatuh cinta. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Sarah, mengolok-oloknya. 9 tahun pernikahan, semua janji suci, semua pengorbanan, semua mimpi yang telah mereka bangun bersama, kini hancur karena sebuah pengakuan cinta yang enteng. Rasanya seperti seluruh tubuh Sarah disiram air mendidih, lalu disiram es batu secara bergantian. Mira, yang tadinya menunduk, kini mengangkat kepalanya. Ia tersenyum tipis pada Bayu, seolah memberikan dukungan. "Kami tidak bisa menahannya, Sarah. Cinta memang datang tak terduga." Ucapan Mira yang sok manis itu memicu amarah Sarah yang selama ini tertahan. "Cinta? Begitukah caramu menyebut pengkhianatan ini?" Sarah melangkah maju, mendekati Mira. "Kau tahu dia sudah menikah. Kau tahu dia punya istri. Dan kau berani-beraninya masuk rumahku, merayakan ulang tahunmu di sini, dengan suami orang." Mira tidak gentar. Ia bahkan mengangkat dagunya sedikit, menatap Sarah dengan pandangan menantang. "Cinta tidak bisa memilih, Kak. Hati yang bicara." "Hati?" Sarah tertawa getir, tawa yang penuh luka. "Hati yang mana? Hati yang haus kehancuran? Hati yang tak punya moral? Atau hati yang sengaja menghancurkan rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat?" Tiba-tiba, mama mertua melangkah maju, berdiri di antara Sarah dan Mira. "Sudah, Sarah, cukup. Jangan berbicara sekasar itu pada Mira." Sarah terkejut. Ia tidak menyangka mama mertuanya akan membela wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Mama membela dia? Dia yang sudah merusak keluarga kita." "Dia tidak merusak." Mama mertua membentak, suaranya meninggi. "Kau yang terlalu kolot, Sarah. Terlalu pencemburu. Bayu butuh kebahagiaan, dan kau tidak bisa memberikannya. Mira bisa." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah Sarah. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tak terbendung lagi. Mengalir deras membasahi pipinya. Jadi, ini alasannya? Ia yang salah? Ia yang terlalu kolot? Selama ini, ia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk Bayu dan keluarga ini. Ia mengurus rumah, mengurus semua keperluan Bayu, bahkan mengurus bisnis kecil keluarganya agar Bayu bisa fokus pada karirnya. Pengorbanan itu, kini dianggap kekolotan? "Aku kolot?" Sarah berbisik, suaranya serak karena tangis. "Aku kolot karena aku setia? Aku kolot karena aku menjaga kehormatan rumah tanggaku? Lalu apa, Ma? Mira yang menghancurkan ini semua, justru kalian anggap pahlawan." Papa mertua yang tadinya diam, kini ikut bersuara. "Sudah, Sarah. Ini memang bukan salah siapa-siapa. Bayu sudah mencoba, tapi memang kalian tidak cocok lagi. Mira lebih bisa mengerti Bayu." Rizal dan Lia mengangguk setuju, seolah mereka sudah lama menunggu momen ini. "Kak Sarah terlalu kaku. Kak Bayu kan butuh yang lebih ceria," kata Lia,
tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hidup ini cuma sekali, Kak. Kak Bayu berhak bahagia, tambah Rizal, seolah menasihati. Seluruh dunia Sarah runtuh seketika. Bukan hanya suaminya yang mengkhianatinya, tapi juga keluarganya. Keluarga yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Mereka semua berada di pihak Mira, membenarkan perbuatan Bayu, dan menyalahkan dirinya. Rasa sakit itu berlipat ganda, menembus setiap lapisan pertahanan hatinya. Ia merasa telanjang, tak berdaya, dan sangat sendiri. Bayu menatap Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa bersalah, namun lebih banyak rasa lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya setelah pengakuan itu. Ia bahkan tidak mencoba membela Sarah dari serangan keluarganya. Aku tidak menyangka kalian semua akan seperti ini. Suara Sarah putus-putus. Kalian semua tahu bagaimana aku berjuang untuk keluarga ini. Bagaimana aku mencintai Bayu. Bagaimana aku menjaga rumah ini. Tapi memang tidak ada gunanya lagi, Sarah, kata Bayu, suaranya lebih tegas. Kita sudah tidak sejalan. Aku sudah tidak bahagia. Langkah kaki Sarah terasa berat, memantul hampa di lantai marmer yang dingin. Setiap detak jantungnya bergemuruh di telinga, berpadu dengan isak tangis yang tak tertahankan. Ia berjalan seperti zombie, melewati lorong rumah yang dulu penuh kehangatan, kini terasa asing dan dingin. Tujuan akhirnya adalah kamar tamu, sebuah ruangan yang jarang tersentuh, yang kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa mencari perlindungan dari kenyataan pahit. Ia membuka pintu kamar tamu, yang memang selalu rapi dan siap kapan saja ada kerabat menginap. Aroma lavender dari diffuser yang dulu sering ia nyalakan untuk menenangkan Bayu, kini menusuk hidungnya dengan ironis. Sarah bahkan tidak sanggup menyalakan lampu. Ia membiarkan kegelapan menelan tubuhnya, seolah ingin menghilang dari dunia. Cahaya rembulan yang menyelinap masuk dari jendela, hanya cukup untuk menampakkan siluet perabot yang familiar namun, kini terasa tak bersahabat. Dengan sisa tenaga, Sarah menjatuhkan diri ke atas kasur. Dinginnya spray putih tak terasa. Yang ia rasakan hanyalah panas membara di pipinya, akibat air mata yang terus mengalir deras. Isaknya berubah menjadi raungan tertahan, suara kesedihan yang nyaris tak terdengar, namun mengguncang setiap serat tubuhnya. Ini bukan sekadar tangisan karena diselingkuhi. Ini adalah tangisan atas kehancuran sebuah mimpi, atas pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, atas harga diri yang diinjak-injak. Memori-memori pahit dan janji-janji manis berkelebat di benaknya, tak teratur, seperti pecahan kaca yang melukai. Ia teringat hari pertama mereka bertemu di Ungaran, senyum tipis Bayu saat pertama kali menyatakan cinta, atau saat mereka berdua merencanakan masa depan di pinggir Danau Rawa Pening, membayangkan sebuah rumah impian dengan taman yang luas. Janji setia di depan altar, sumpah untuk bersama dalam suka dan duka, kini terasa hampa, hanya sekumpulan kata-kata indah yang tak bermakna. Ia ingat bagaimana dulu, saat Bayu baru merintis usaha, Sarahlah yang mati-matian mendukung. Ia bahkan rela menjual perhiasan warisan ibunya untuk modal tambahan. Sarah mengurangi jatah jajannya, bahkan menunda mimpinya untuk melanjutkan kuliah S2, demi memastikan Bayu bisa fokus pada bisnis. Ia bekerja keras, dari pagi hingga malam, membantu mengurus pembukuan, kadang ikut mengantarkan barang, bahkan seringkali menjadi juru masak pribadi Bayu agar suaminya tidak kelaparan saat lembur. Ia melakukan semua itu tanpa pamrih, dengan keyakinan penuh bahwa mereka adalah tim, bahwa semua pengorbanan itu akan membuahkan kebahagiaan di masa depan. Namun, kini kebahagiaan itu justru dinikmati orang lain. Mira, wanita asing itu, bagaimana bisa? Bisik Sarah pada kegelapan, suaranya parau. Bagaimana bisa dia lupa semua itu? Bagaimana bisa mereka begitu mudahnya membuangku? Bayangan mama dan papa mertua yang membela Mira, dan adik-adik ipar yang seolah menertawakan penderitaannya, menambah perih luka di hatinya. Mereka tahu betul bagaimana Sarah selama ini berjuang untuk keluarga Bayu. Bahkan saat usaha Bayu sempat kolaps beberapa tahun lalu, Sarahlah yang pasang badan, meminjam uang dari kerabatnya di Semarang, dan merelakan sebagian warisan dari ayahnya untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Ia bukan hanya istri bagi Bayu, tapi juga menantu dan kakak ipar yang selalu berusaha menjadi bagian dari keluarga itu. Tapi kini, ia diperlakukan seperti sampah, dibuang begitu saja tanpa perasaan. Kemarahan mulai mendominasi perasaannya yang kacau. Air mata yang awalnya melambangkan kesedihan, kini berubah menjadi air mata kemarahan yang membara. Tubuhnya bergetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena gejolak emosi yang mengamuk. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri, tapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan luka di hatinya. Aku tidak akan membiarkan ini, gumamnya, suaranya penuh dendam.
Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia di atas penderitaanku. Pikirannya mulai merangkai skenario. Bayu dan Mira, mereka pantas merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih. Mereka pantas kehilangan segalanya. Selama ini, Bayu hidup nyaman karena hasil jerih payahnya, dari semua aset yang kebanyakan berasal dari warisan orang tuanya, atau dari tabungannya sebelum menikah. Sarah ingat betul, saat awal mereka menikah, Bayu tidak punya apa-apa selain mobil tua dan sedikit tabungan yang cepat habis untuk biaya pernikahan. Rumah mewah ini, mobil-mobil yang mereka miliki, rekening bank yang gemuk, sebagian besar adalah hasil kerja keras Sarah dan juga warisan orang tuanya yang ia sumbangkan sepenuhnya untuk keluarga mereka. Mira mungkin tergiur dengan kemewahan yang Bayu miliki, tapi ia tidak tahu bahwa kemewahan itu dibangun di atas keringat dan pengorbanan Sarah. Ia tidak tahu betapa rapuhnya fondasi itu tanpa Sarah. Jika ia mengambil kembali apa yang menjadi haknya, Bayu dan Mira tidak akan punya apa-apa. Mereka akan terpaksa menghadapi kenyataan pahit tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati, tanpa kenyamanan yang selama ini mereka anggap remeh. Napas Sarah memburu. Matanya yang sembab menatap kosong ke langit-langit. Malam itu, di kamar tamu yang gelap dan sunyi, bukan lagi kesedihan yang menguasai dirinya, melainkan tekad yang membara. Ia akan membalas dendam. Bukan sekadar untuk kepuasan pribadi, tapi untuk menegakkan keadilan, untuk menunjukkan pada Bayu dan keluarganya bahwa Sarah bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Tidur adalah kemewahan yang tak bisa ia jangkau malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Bayu dan Mira yang tertawa bahagia di ruang keluarga, lengkap dengan kue ulang tahun bertuliskan nama Mira, akan muncul dan kembali menyiksanya. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam amarah dan sakit hati, membiarkan emosi itu mengkristal menjadi sebuah rencana yang matang. Ia harus kuat. Demi dirinya sendiri. Demi kehormatannya. Malam itu, Sarah tidur di kamar tamu, ditemani oleh air mata yang tak henti membasahi pipinya, kenangan pahit yang berputar tanpa henti, dan api kemarahan yang membakar jiwanya, memicu keinginan untuk membalas dendam. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan kali ini, ia akan menjadi pemeran utama, penentu nasibnya sendiri. Fajar menyingsing di ufuk timur Ungaran, menyiratkan semburat jingga di balik awan. Namun, bagi Sarah, pagi itu terasa lebih dingin dan kelabu dari biasanya. Ia terbangun bukan karena alarm, melainkan karena perih di matanya yang sembab dan kepala yang berdenyut hebat. Sepanjang malam, ia berguling gelisah di kasur kamar tamu, pikiran-pikiran kalut berpacu tanpa henti. Namun, di antara kekacauan itu, ada satu hal yang kini berdiri tegak dan jelas. Tekad untuk membalas dendam. Setelah keheningan dan kegelapan malam yang panjang, kini ia merasa memiliki tujuan yang pasti. Rasa sakit itu belum hilang. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tapi ia telah berubah. Dari luka yang menganga, kini tumbuh kekuatan yang dingin dan terencana. Sarah tidak akan membiarkan Bayu dan Mira bersenang-senang di atas kehancurannya. Mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Sarah bangkit dari ranjang, menuju kamar mandi. Cermin memantulkan bayangan wajahnya yang pucat, mata merah bengkak, dan rambut acak-acakan. Ia membasuh wajahnya berulang kali, mencoba menghapus sisa-sisa air mata dan kehinaan semalam. Saat menyikat gigi, ia menatap pantulan dirinya, seolah berbicara pada bayangan itu. Kau kuat, Sarah. Kau tidak akan hancur. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian sederhana, ia turun ke dapur. Suasana rumah terasa sepi. Kemungkinan besar, Bayu dan Mira, beserta keluarga Bayu, masih terlelap setelah perayaan mereka semalam. Ini adalah kesempatannya. Sarah mulai menyeduh teh hangat, jemarinya cekatan bergerak, meskipun pikirannya sudah melaju jauh. Sambil menyeruput teh, Sarah duduk di meja makan, yang dulu selalu menjadi tempat ia menikmati sarapan bersama Bayu. Kini, tempat itu terasa kosong, hampa. Matanya menyapu sekeliling, mengamati setiap detail rumah mewah ini. Rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur, taman depan yang luas, 2 mobil di garasi, perabotan impor, dan semua kemewahan yang dulu mereka nikmati bersama. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, jernih dan tajam seperti pisau. Ia menyadari bahwa selama ini, hampir semua aset yang mereka miliki adalah hasil jerih payahnya dan warisan dari orang tuanya. Pikiran ini memberinya kekuatan baru. Rumah ini, sebagian besar dibeli dari uang warisan almarhum ayahnya. Mobil sedan mewah milik Bayu, dibeli dari keuntungan bisnis kecil yang Sarah kembangkan sendiri,
sebelum ia memutuskan fokus membantu Bayu. Tabungan di rekening bersama? Lebih dari 70% isinya adalah uang Sarah dari hasil investasi kecil-kecilan dan pendapatan pribadinya. Bayu, meskipun punya bisnis sendiri, gaya hidupnya cukup boros. Ia senang membeli barang-barang mahal, menghabiskan uang untuk hobi, dan seringkali menganggap remeh masalah finansial karena tahu Sarah selalu ada di belakangnya, mengelola dan memastikan semuanya aman. Dia adalah tipe pria yang pandai mencari uang, tapi tidak pandai mengaturnya. Sarah lah yang selama ini menjadi otak di balik pengelolaan finansial mereka, memastikan investasi, membayar cicilan, dan mengatur setiap pengeluaran. Kenangan pahit kembali menyeruak. Saat ia menjual perhiasan warisan ibunya untuk modal usaha Bayu. Saat ia mengesampingkan mimpinya sendiri agar Bayu bisa fokus pada bisnisnya. Saat ia meminjam uang dari kerabat di Semarang untuk menyelamatkan bisnis Bayu dari kebangkrutan. Semua itu dilakukan atas nama cinta, atas nama komitmen pada pernikahan mereka. Dan sekarang, semua pengorbanan itu diinjak-injak begitu saja demi seorang Mira. Kemarahan kembali membakar hatinya, namun kali ini lebih dingin dan terarah. Ini bukan lagi tentang tangisan atau ratapan. Ini tentang keadilan. Mereka telah mencuri kebahagiaannya, menodai rumah tangganya, dan menghancurkan harga dirinya. Sekarang, giliran Sarah yang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia bertekad untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya, tidak menyisakan apapun yang berbau pengorbanan dirinya. Bayu dan Mira akan merasakan penderitaan hidup tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka akan tahu bagaimana rasanya jatuh miskin, berjuang dari nol, tanpa ada Sarah di samping mereka. Rencananya mulai terbentuk dengan jelas di benaknya. Ini bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang pembagian harta gonogini. Ia harus membuktikan bahwa aset-aset itu adalah miliknya, hasil jerih payahnya, atau warisan. Ia harus mengumpulkan bukti-bukti. Pagi itu, Sarah tidak menunggu lama. Ia segera menuju ruang kerja Bayu yang berantakan. Ia tahu di mana Bayu menyimpan dokumen-dokumen penting. Dengan hati-hati, ia mulai mencari. Tangannya gemetar saat menyentuh tumpukan kertas, tapi ia memaksakan dirinya untuk fokus. Ia mencari surat nikah mereka, sertifikat rumah, surat-surat kendaraan, rekening koran bank, bukti kepemilikan saham, atau aset-aset lain yang pernah ia urus. Ia ingat semua detailnya. Tanggal pembelian, nama di akta, dan sumber dana. Ia menemukan beberapa dokumen penting, beberapa disimpan dalam map khusus, beberapa lagi tersebar begitu saja di meja kerja. Surat rumah atas nama mereka berdua, tapi sebagian besar pembayarannya dari dana pribadi Sarah sebelum menikah dan warisan ayahnya. Sertifikat tanah di Solo yang dibeli dengan uang hasil penjualan properti warisan ibunya. Akta jual beli beberapa properti lain di luar kota yang ia kembangkan dari hasil investasinya sendiri. Bahkan rekening tabungan Bayu yang selama ini ia kelola, sebagian besar isinya adalah transferan dari rekening pribadinya, atau hasil investasi yang ia atur. Semakin banyak dokumen yang ia temukan, semakin besar amarahnya bercampur dengan keyakinan. Betapa lancang Bayu dan Mira menikmati semua ini, padahal mereka bahkan tidak tahu betapa berdarah-darahnya Sarah membangun kemapanan ini. Mereka hanya melihat kemewahan di permukaan, tanpa memahami pengorbanan di baliknya. Sarah menyimpan semua dokumen itu dengan hati-hati dalam sebuah tas kerja lamanya. Ia akan membawa semua ini ke tempat yang aman. Ia akan mencari pengacara terbaik di Ungaran, bahkan jika perlu, yang paling mahal. Ia akan memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan adil, sesuai dengan hukum. Rencana ini tidak akan terburu-buru. Ia tahu, Bayu dan keluarganya akan mencoba berbagai cara untuk menghalanginya, membujuknya, atau bahkan mengancamnya. Tapi ia tidak akan gentar. Luka di hatinya sudah terlalu dalam, dan kini, hanya keadilan yang bisa mengobatinya. Sarah akan memastikan bahwa mereka merasakan pahitnya hidup tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan yang selama ini mereka anggap remeh. Mereka akan membayar, mahal, atas setiap air mata dan pengorbanan yang telah Sarah curahkan. Matahari kini sudah naik tinggi, cahayanya membanjiri ruang kerja. Tapi Sarah tidak lagi merasakan kehangatan. Yang ada hanyalah dinginnya tekad, dan kobaran api balas dendam yang kini membakar di dadanya, siap untuk dimanifestasikan menjadi kenyataan. Ketegangan di dada Sarah tak mereda sedikitpun,
bahkan setelah ia berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Rasa lega yang samar bercampur dengan kecemasan. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah yang paling krusial, mencari penasihat hukum. Sarah membutuhkan seseorang yang tidak hanya ahli dalam hukum keluarga, tapi juga tangguh dan memiliki reputasi yang tak terbantahkan. Ia butuh seorang gladiator yang bisa bertarung untuknya di medan perang pengadilan. Meskipun ia tidak pernah berhubungan langsung dengan pengacara sebelumnya, nama Bapak Herman Wibowo sering ia dengar. Herman Wibowo adalah nama besar di dunia hukum Semarang dan sekitarnya. Terkenal karena keberhasilannya menangani kasus-kasus perceraian dengan pembagian harta gonogini yang rumit, terutama yang melibatkan aset dalam jumlah besar. Kantornya berada di pusat kota Semarang, sekitar 30 menit perjalanan dari Ungaran. Reputasinya adalah baja, sering muncul di berita karena kemenangannya yang gemilang, dan disebut-sebut sebagai salah satu pengacara termahal. Tidak masalah seberapa mahal biayanya, gumam Sarah pada dirinya sendiri. Ini untuk masa depanku, dan untuk memberi pelajaran pada mereka. Dengan tekad bulat, Sarah mengambil ponselnya. Jemarinya gemetar saat mencari kontak telepon kantor hukum Herman Wibowo. Setelah beberapa kali mencoba, sambungan akhirnya terhubung. Seorang asisten dengan suara ramah mengangkat telepon. Sarah menjelaskan keinginannya untuk membuat janji temu secepatnya, dan betapa mendesak kasusnya. Beruntung, ada celah kosong di jadwal Bapak Herman untuk sore nanti. Sarah segera mengiyakan, hatinya sedikit lega. Sisa waktu pagi itu, Sarah gunakan untuk menata pikirannya. Ia meninjau kembali setiap dokumen yang ia kumpulkan. Surat nikah mereka yang sudah menguning, sertifikat rumah di Ungaran yang jelas tertera nama mereka berdua namun dengan bukti pembayaran awal yang berasal dari tabungan pribadi Sarah sebelum menikah. Surat-surat kendaraan, 2 mobil mewah dan 1 motor besar, yang juga sebagian besar dibeli dengan uangnya. Rekening tabungan bersama yang dominan berisi transferan dari rekening warisan ibunya dan pendapatan investasinya, serta berbagai bukti kepemilikan aset lainnya seperti akta jual beli tanah di Solo, dan saham-saham di beberapa perusahaan kecil yang ia danai. Ia bahkan menemukan salinan perjanjian pranikah yang dulu pernah mereka bahas, meskipun tidak pernah benar-benar ditandatangani. Namun, ia punya bukti-bukti transfer bank, kwitansi pembelian properti, dan catatan keuangan pribadinya yang menunjukkan aliran dana. Semuanya adalah bukti konkret dari jerih payahnya dan warisan keluarganya yang telah ia sumbangkan untuk membangun kemapanan rumah tangga ini. Pukul 2 siang, Sarah sudah duduk di ruang tunggu kantor Herman Wibowo yang mewah dan berkelas. Interiornya didominasi warna gelap dengan sentuhan kayu jati dan lukisan abstrak modern, memancarkan aura profesionalisme dan kemewahan yang menenangkan. Ia tak perlu menunggu lama. Seorang asisten mempersilakannya masuk ke ruangan Herman Wibowo. Pengacara itu adalah pria parubaya, berambut putih rapi, dengan sorot mata tajam di balik kacamata berlensa tipis. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Senyum tipis mengembang di bibirnya saat Sarah masuk, seolah ia sudah terbiasa dengan drama yang akan ia dengar. "Silakan duduk, Bu Sarah," ucap Bapak Herman, suaranya tenang dan berwibawa. "Saya sudah membaca ringkasan kasus Anda dari asisten saya. Silakan ceritakan detailnya." Sarah menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia menceritakan semuanya, dari awal kecurigaannya, pesta kejutan yang menyakitkan itu, pengkhianatan Bayu yang terang-terangan, sikap keluarga Bayu yang membelanya, hingga tekadnya untuk mengambil kembali hak-haknya. Ia berbicara dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Ia tunjukkan semua dokumen yang ia bawa. Bapak Herman mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, atau membuat catatan kecil di buku agendanya. Tak ada raut terkejut di wajahnya. Ia tampak seperti seorang master catur yang sedang menganalisis setiap gerakan lawan. Setelah Sarah selesai bicara, Bapak Herman meletakkan penanya. "Kasus Anda cukup kuat, Bu Sarah. Dengan bukti-bukti kepemilikan aset yang Anda miliki, peluang Anda untuk mendapatkan kembali sebagian besar harta gonogini sangat besar. Terlebih lagi, adanya indikasi perselingkuhan yang terang-terangan dari pihak suami Anda akan sangat membantu posisi kita dalam gugatan cerai." Jantung Sarah berdebar lebih kencang. Ia merasa sedikit harapan kembali muncul di tengah puing-puing hatinya. "Lalu, apa saja opsi saya, Pak?" Bapak Herman menjelaskan semua opsi dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Ia memaparkan langkah-langkah yang akan mereka ambil, pengajuan gugatan cerai, tuntutan pembagian harta gonogini berdasarkan bukti kepemilikan dan sumbangan Sarah, serta kemungkinan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Ia juga menjelaskan kemungkinan Bayu dan keluarganya akan melakukan perlawanan, mencoba mencari celah atau bahkan memutarbalikkan fakta. "Mereka pasti akan mencoba membujuk Anda, atau bahkan mengancam," kata Bapak Herman. "Mereka akan terkejut dengan langkah Anda.
Tapi Anda harus teguh, Bu Sarah. Jangan goyah. Biarkan kami yang menghadapi tekanan itu. Sarah mengangguk. Saya tidak akan goyah, Pak. Saya sudah terlalu hancur untuk goyah lagi. Saya hanya ingin keadilan. Bagus, Bapak Herman tersenyum tipis. Kami akan persiapkan semuanya. Anda hanya perlu menyediakan semua bukti yang Anda miliki, dan percayakan sisanya pada kami. Ia lalu menjelaskan rincian biaya yang cukup fantastis, sesuai dengan reputasinya. Namun, Sarah tak berkedip sedikit pun. Ia sudah menyiapkan diri untuk ini. Saya setuju, Pak, ujar Sarah, tangannya terulur untuk menjabat tangan Bapak Herman. Jabat tangan itu terasa mantap, seolah sebuah perjanjian tak tertulis telah terjalin. Saat Sarah melangkah keluar dari kantor pengacara itu, beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Meskipun perjalanannya masih panjang dan berliku, ia kini tidak sendirian. Ia memiliki sekutu yang kuat, yang akan membantunya menuntut keadilan. Rencana balas dendamnya kini mulai berjalan di atas rel hukum, terstruktur, dan penuh perhitungan. Bayu dan Mira, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang mereka remehkan dan hianati, akan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dan menjatuhkan mereka dari tahta kemewahan yang selama ini mereka nikmati dengan congkak. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Sarah dengan Herman Wibowo. Waktu itu terasa berjalan lambat. Setiap hari dipenuhi kecemasan yang mendalam namun juga tekad yang membara. Sarah berusaha menjaga rutinitasnya sebiasa mungkin, bahkan sesekali berpapasan dengan Bayu di rumah. Ia memilih untuk bersikap dingin, nyaris tak terlihat, seolah ia adalah bayangan di rumahnya sendiri. Bayu sesekali mencoba mengajaknya bicara, mungkin merasa tak enak, tapi Sarah hanya menanggapinya dengan gumaman singkat atau anggukan kaku, menghindari kontak mata. Ia tidak ingin sedikitpun menunjukkan bahwa di balik ketenangan palsunya, badai tengah berkecamuk. Ia ingin mereka lengah. Suatu pagi, saat Sarah baru saja selesai minum teh di dapur, bel rumah berbunyi nyaring. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan di ruang tamu. Sarah hanya bisa menduga, pasti Herman Wibowo telah bertindak. Ia melangkah perlahan menuju ruang tamu, dan pemandangan di depannya adalah sebuah drama yang telah ia nantikan. Bayu berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Di tangannya, ia memegang selembar amplop berwarna coklat muda, yang kini tampak kusut karena genggamannya yang kuat. Di hadapannya, berdiri dua orang kurir pengadilan dengan seragam rapi, menyerahkan beberapa dokumen tambahan. Mama dan papa mertua, yang kebetulan sedang berkunjung, tampak sama terkejutnya. Mama mertua bahkan menganga, sementara papa mertua menjatuhkan koran yang tadi dipegangnya ke lantai. Ini apa, Mas Bayu?" Suara mama mertua terdengar serak, hampir seperti bisikan. Bayu menelan ludah, tatapannya kosong. "Gugatan cerai, MA. Dan gugatan pembagian harta Gonogini." Suaranya terdengar seperti bisikan, penuh ketidakpercayaan. Sarah berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang dingin melintas di hatinya, namun juga sedikit rasa hampa. Ini adalah permulaan. Seketika, suasana rumah berubah kacau. Mama mertua menjerit histeris. "Apa? Gugatan cerai? Tidak mungkin." Ia melangkah maju, mencoba merebut dokumen dari tangan Bayu. "Ini pasti salah. Sarah tidak mungkin melakukan ini." Papa mertua yang tadinya kaget, kini wajahnya memerah padam. "Sarah, apa-apaan ini? Berani-beraninya kau melakukan hal seperti ini." Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap dingin ke arah mereka. Mata Bayu akhirnya menemukan mata Sarah, dan di sana terlihat jelas campuran kemarahan, kebingungan, dan rasa dikhianati. "Sarah, apa maksud semua ini?" teriak Bayu, suaranya dipenuhi amarah. "Kau gila? Berani sekali kau melakukan ini?" Sarah akhirnya melangkah masuk sepenuhnya ke ruang tamu. "Gila? Setelah apa yang kalian lakukan padaku semalam? Setelah kalian merayakan perselingkuhan di rumahku sendiri? Lalu kau bertanya aku gila?" Nada suaranya rendah, namun tajam dan mengiris. "Aku tidak gila, Bayu. Aku hanya menuntut keadilan. Dan aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku." "Hakmu?" Bayu tertawa sinis, namun ada nada gugup dalam tawanya. "Apa maksudmu? Semua ini milik kita. Milik kita berdua." "Milik kita?" Sarah mengangkat alisnya, pandangannya merendahkan. "Coba kau ingat, Bayu. Rumah ini, mobil-mobil itu, tabungan kita, berapa banyak dari itu yang benar-benar berasal dari keringatmu sendiri? Berapa banyak yang dari hasil jerih payahku?
Atau warisan orang tuaku yang mati-matian aku pertahankan agar bisa membangun masa depan denganmu. Wajah Bayu semakin pucat. Ia jelas tidak menyangka Sarah akan menyiapkan diri sejauh ini. Ia mungkin berpikir Sarah hanya akan menangis, meratap, dan akhirnya pasrah. Kau tidak bisa melakukan ini, Sarah, teriak mama mertua. Ini rumah anakku. Ini semua milik anakku. Benarkah? Sarah menatap mama mertuanya dengan dingin. Kalau begitu, mama bisa menanyakannya pada pengacara saya, Bapak Herman Wibowo. Dia akan menjelaskan dengan sangat rinci bukti-bukti yang saya miliki. Setiap rupiah, setiap aset, akan kami buktikan sumbernya. Nama Herman Wibowo bagai sambaran petir di tengah ruangan. Keluarga Bayu tahu betul siapa Herman Wibowo. Reputasinya sebagai pengacara yang tak pernah kalah dalam kasus harta Gonogini sudah melegenda. Ketakutan mulai merayapi wajah mereka. Herman Wibowo? Papa mertua bergumam, suaranya tercekat. Kau menyewa dia? Tentu saja, jawab Sarah santai. Aku tidak mau main-main. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Setelah kurir pengadilan pergi, suasana rumah kembali hening, namun kali ini diwarnai aura ketegangan yang pekat. Bayu dan keluarganya mencoba berbagai cara untuk menghadapi Sarah. Pertama, mereka mencoba membujuknya. Sarah, tolong pikirkan lagi, kata mama mertua, dengan nada yang tak biasa, penuh permohonan. Kita kan keluarga. Jangan sampai masalah ini jadi besar. Kasihan Bayu, kasihan kalian berdua. Kasihan? Sarah tersenyum miris. Ketika kalian tertawa bahagia merayakan ulang tahun Mira di rumah ini, apakah kalian memikirkanku? Apakah kalian kasihan padaku? Sekarang, setelah aku menuntut hakku, baru kalian bilang kasihan. Kemudian, mereka beralih ke ancaman. Kau tahu, Sarah, kalau sampai ini ke pengadilan, reputasi kita semua akan hancur. Ancam papa mertua. Dan kau juga akan kesulitan. Pikirkan baik-baik. Reputasi? Sarah mengangkat bahu acuh tak acuh. Reputasi macam apa yang sedang kita bicarakan? Reputasi keluarga yang menoleransi perselingkuhan di bawah atap mereka sendiri? Aku tidak punya reputasi yang harus dijaga dari kalian. Aku sudah kehilangan segalanya, Pak. Bahkan Mira, yang entah sejak kapan sudah berada di rumah itu, mencoba ikut campur. Kak Sarah, tolong jangan begini. Kami berjanji akan bertanggung jawab. Kami akan menikah, tapi tolong jangan sampai merusak hidup Mas Bayu. Menikah? Sarah tertawa getir. Silakan saja menikah. Aku tidak peduli. Tapi jangan harap kau bisa hidup nyaman di atas properti dan harta yang kurai dengan darah dan air mata. Tekad Sarah sudah bulat. Hatinya telah mengeras. Ia telah melewati titik kehancuran, dan kini yang tersisa hanyalah keinginan membara untuk keadilan. Ia tidak akan mundur. Tidak sedikit pun. Gugatan yang mengejutkan itu hanyalah permulaan. Hari persidangan pertama tiba. Udara pagi di Semarang terasa dingin dan syarat ketegangan. Sarah mengenakan setelan jas berwarna gelap, wajahnya dirias tipis namun tegas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kerapuhan. Yang terpancar adalah sorot mata baja, penuh tekad. Ia telah melewati neraka, dan kini ia siap menghadapi medan perang. Ketika ia tiba di Pengadilan Agama Semarang, kerumunan kecil sudah berkumpul di luar. Media lokal yang tertarik dengan kasus perceraian pengusaha muda Bayu Wicaksono dan sang istri yang jarang terekspos, Sarah, telah memenuhi area lobi. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar saat Sarah melangkah masuk, ditemani oleh Herman Wibowo, pengacaranya, yang tampak tenang dan berwibawa. Sang pengacara berbisik padanya, "Ingat, Bu Sarah, tetap tenang. Biarkan mereka berteriak, kita punya bukti." Di dalam ruang sidang, suasana sudah panas. Keluarga Bayu, Mama, Papa, Rizal, dan Lia, sudah duduk di kursi pengunjung. Wajah mereka tegang dan sesekali melirik Sarah dengan tatapan penuh kebencian. Bayu sendiri duduk di samping pengacaranya, seorang pria parubaya yang terlihat gelisah. Mira, dengan gaun berwarna cerah yang mencolok, juga hadir, duduk di antara Mama dan Papa mertua, seolah-olah dia adalah bagian sah dari keluarga itu. Tatapannya pada Sarah adalah campuran antara rasa takut dan sedikit keangkuhan yang terpancar di balik topeng kepura-puraan. Sidang dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah formalitas pembukaan, Herman Wibowo, dengan suaranya yang tenang dan lugas, memulai presentasinya. Ia memaparkan fakta-fakta perselingkuhan Bayu secara sistematis, menunjukkan bukti-bukti berupa rekaman percakapan, tangkapan layar pesan singkat,
dan laporan saksi yang diam-diam dikumpulkan oleh timnya. Ia menyoroti bagaimana Bayu telah menodai kesucian pernikahan dan menghancurkan kehidupan Sarah. Kemudian, ia beralih ke poin utama gugatan, pembagian harta Gonogini. Dengan teliti, Herman Wibowo membeberkan setiap detail aset yang dimiliki pasangan itu, lengkap dengan bukti-bukti kuat yang menunjukkan sumber dana. Ia menunjukkan sertifikat rumah di Ungaran dengan bukti transfer dana awal dari rekening pribadi Sarah sebelum menikah, serta kwitansi pembayaran cicilan yang dominan berasal dari rekening investasi Sarah. Ia memaparkan data rekening tabungan bersama yang mayoritas diisi oleh uang warisan orang tua Sarah, dan hasil jeripayahnya dalam mengelola bisnis sampingan. Surat-surat kepemilikan mobil mewah dan properti lain di Solo juga ditunjukkan, dengan bukti pembelian yang jelas mengarah pada dana Sarah. Yang Mulia Hakim, Herman Wibowo berbicara dengan tegas, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa sebagian besar aset yang diklaim oleh tergugat sebagai harta bersama, sesungguhnya adalah hasil jeripayah klien kami, Ibu Sarah, atau berasal dari warisan keluarga yang beliau sumbangkan demi pembangunan rumah tangga ini. Tergugat, selama ini, hidup dalam kenyamanan yang diberikan oleh klien kami, tanpa kontribusi finansial yang signifikan terhadap akumulasi aset-aset utama. Pihak Bayu mencoba menyudutkan Sarah. Pengacara Bayu, yang terlihat kurang persiapan, berusaha memutarbalikkan fakta. Ia mencoba menggambarkan Sarah sebagai wanita pencemburu yang tidak berterima kasih, seorang istri yang dingin dan kolot, yang menyebabkan Bayu mencari kebahagiaan di luar. Yang Mulia Hakim, kata pengacara Bayu, klien kami, Bapak Bayu, telah menderita dalam pernikahan yang hambar. Klien kami berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan harta yang ada adalah hasil kerja keras klien kami selama ini, bukan semata-mata dari penggugat. Jangan sampai penggugat hanya ingin menguasai harta tanpa mempertimbangkan pengorbanan klien kami. Mama mertua, yang duduk di belakang, tiba-tiba berdiri. Dia itu istri tidak becus, Yang Mulia, hanya bisa menghabiskan uang. Dia terlalu kaku, tidak bisa memberikan keturunan. Wajar kalau Bayu mencari yang lain. Teriaknya histeris, menunjuk Sarah. Ruang sidang riuh. Herman Wibowo segera mengajukan interupsi, dan hakim menegur keras mama mertua, memperingatkan agar tidak membuat keributan di persidangan. Sarah hanya diam, kepalanya tegak, membiarkan semua tuduhan dan hinaan itu mental begitu saja. Ia sudah kebal. Herman Wibowo menatap tajam ke arah pengacara Bayu. Yang Mulia, tuduhan-tuduhan ini tidak relevan dengan pokok perkara. Klien kami tidak perlu menanggapi fitnah yang tidak berdasar. Kami fokus pada fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas tentang kepemilikan aset. Selama persidangan berlangsung, Bayu terlihat semakin gelisah. Ia beberapa kali melirik Mira, yang juga tampak tegang. Pengacaranya kesulitan melawan argumen Herman Wibowo yang begitu terstruktur dan didukung bukti konkret. Setiap kali pengacara Bayu mencoba menyudutkan Sarah, Herman Wibowo selalu punya bantahan telak yang didukung oleh dokumen atau kesaksian. Ada momen ketika Herman Wibowo memutar rekaman suara percakapan telepon antara Bayu dan Mira yang berisi janji-janji manis dan rencana liburan mewah. Suara Bayu terdengar jelas, penuh kemesraan, sangat berbeda dari sikapnya pada Sarah. Mira menundukkan kepalanya, wajahnya merah padam. Keluarga Bayu saling berbisik-bisik, tidak percaya bahwa Sarah bisa mengumpulkan bukti sedetail itu. Sarah, di sisi lain, tetap tenang sepanjang persidangan. Ia menyerahkan sepenuhnya pada pengacaranya. Setiap kali matanya bertemu dengan Bayu, ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk. Yang ada hanyalah rasa iba bercampur jijik. Pria yang dulu ia cintai kini tampak menyedihkan, terpojok, dan tak berdaya. Persidangan berlanjut hingga sore hari. Meskipun belum ada putusan, Sarah bisa merasakan atmosfer yang berubah. Kepercayaan diri pihak Bayu tampak mulai runtuh, digantikan oleh kepanikan. Herman Wibowo berhasil mendominasi persidangan, menunjukkan dengan jelas siapa yang berada di pihak yang benar, dan siapa yang selama ini menikmati hasil jerih payah orang lain. 1 bulan kemudian, di hari yang telah ditentukan, Sarah kembali duduk di ruang sidang yang sama, jantungnya berdegup tak karuan. Ruangan itu tidak seramai sidang sebelumnya. Hanya ada Sarah dengan Bapak Herman Wibowo di satu sisi, dan Bayu bersama pengacaranya di sisi lain. Keluarga Bayu tidak hadir. Mungkin mereka sudah tahu atau tidak sanggup lagi menyaksikan. Atmosfer tegang mencengkeram setiap sudut. Hari ini adalah hari putusan. Majelis hakim masuk. Semua berdiri. Sarah menahan napas. Ia sudah mempersiapkan hatinya untuk segala kemungkinan, meski ia tahu Bapak Herman telah melakukan yang terbaik. Ketua majelis hakim mulai membacakan putusan dengan suara datar namun jelas. Setiap kata yang terucap terasa seperti vonis yang mengukir nasib. Pertama, tentang perceraian.
Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Bayu Wicaksono dan Sarah Adiwijaya secara sah dibubarkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak dapat didamaikan, yang diperkuat dengan bukti-bukti perselingkuhan yang diajukan oleh pihak penggugat. Sarah mendesah lega. Satu beban terangkat. Kemudian, yang paling dinanti-nantikan, pembagian harta Gonogini. Hakim merinci setiap aset, satu persatu. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sangat meyakinkan, bukti transfer dana, kwitansi pembelian, akta notaris, dan kesaksian ahli keuangan, rumah mewah di Ungaran, 2 unit mobil, sedan mewah dan SUV, serta sebagian besar rekening tabungan yang berisi dana investasi dan warisan, jatuh sepenuhnya ke tangan Sarah. Bayu dan pengacaranya tampak terkejut. Mata Bayu terbelalak. Wajahnya memucat pasi seolah disambar petir. Ia tidak menyangka akan kehilangan hampir segalanya. Hakim lanjutkan, Bayu hanya mendapatkan sisa dari aset yang secara jelas terbukti dibeli murni dari gajinya sendiri, yang jumlahnya sangat minim dibandingkan total kekayaan mereka. Tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup mewah yang selama ini ia nikmati. Selain itu, Bayu juga diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai nafkah iddah dan mut'ah kepada Sarah. Palung kerongkongan Sarah terasa tercekat. Ada rasa puas yang dingin menjalar dalam dirinya. Keadilan telah ditegakkan. Namun, di balik kemenangan itu, ada pula rasa pahit yang tak terhindarkan. Kemenangan ini didapat di atas puing-puing hati yang hancur, di atas janji-janji yang telah dikhianati. Ini adalah kemenangan yang mahal, dibayar dengan 9 tahun hidupnya yang ia curahkan untuk pria ini. Setelah palu hakim diketuk, menandakan berakhirnya persidangan, Bayu masih terpaku di kursinya, tatapan kosong. Pengacaranya berusaha menenangkannya, namun Bayu tampak syok. Sarah tidak menoleh. Ia berjalan keluar ruang sidang dengan langkah mantap, kepalanya tegak. Bapak Herman Wibowo menepuk bahunya, senyum tipis mengembang di wajahnya yang puas. Selamat, Bu Sarah. Ini kemenangan yang telak, ujar Bapak Herman. Terima kasih, Pak, jawab Sarah, suaranya serak. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga kesadaran bahwa hidupnya kini akan benar-benar berbeda. Bayu dan Mira, mereka akan segera tahu bagaimana rasanya jatuh dari puncak. Kemenangan ini adalah sebuah pernyataan, Sarah bukanlah korban yang akan diam dan menderita. Ia adalah wanita yang bangkit, menuntut haknya, dan membangun kembali hidupnya dari awal. Beberapa bulan berlalu. Kabar tentang putusan pengadilan menyebar cepat di Ungaran dan Semarang. Terutama di kalangan pebisnis dan sosialita. Kisah perceraian dramatis antara Bayu Wicaksono dan Sarah Adiwijaya menjadi buah bibir. Bayu, yang dulunya disegani sebagai pengusaha muda yang sukses, kini dicap sebagai pria pengkhianat yang jatuh miskin karena ulahnya sendiri. Putusan hakim benar-benar menghantam Bayu dan Mira seperti badai. Mereka terpaksa keluar dari rumah mewah di Ungaran. Rumah itu kini sepenuhnya milik Sarah. Bayu harus menjual mobil mewah yang tersisa untuk membayar beberapa utang dan memenuhi sebagian kecil nafkah yang diwajibkan hakim. Bisnisnya pun ikut terpuruk. Reputasi buruk yang melekat padanya membuat klien-klien besar menarik diri. Proyek-proyek yang sedang berjalan mendadak berhenti. Mira, yang tadinya bersinar dengan gaya hidup glamor, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia terkejut dengan kecepatan dan efektivitas gugatan Sarah. Ia mungkin berpikir Bayu punya kekayaan tak terbatas dan akan melindunginya dengan segala cara. Tapi kini, Bayu hanya punya sisa-sisa harta yang tidak seberapa. Mereka berdua terpaksa menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota Semarang, jauh dari kemewahan yang dulu mereka kenal. Listrik harus dihemat, makan malam harus sederhana, dan liburan mewah hanya tinggal kenangan. Mira mulai mengeluh dan menyalahkan Bayu atas kemiskinan mereka. Bagaimana bisa kau membiarkan ini terjadi, Bayu? Teriak Mira suatu malam, setelah mereka hanya makan mie instan untuk makan malam. Aku ikut denganmu karena aku pikir kau bisa menjamin hidupku. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Semua karena istri kolotmu itu. Bayu hanya bisa terdiam, frustrasi melanda. Ia juga tertekan dengan caci maki keluarganya yang kini menyalahkan dirinya, karena tidak bisa mempertahankan harta. Mama mertua Mira juga sering menelepon, menanyakan kapan Bayu akan membelikan Mira ini dan itu, tidak sadar bahwa Bayu kini tak punya uang. Mira yang tadinya selalu tampil modis dan ceria, kini sering terlihat murung. Make-up tebalnya tak mampu menyembunyikan keletihan dan kekecewaan di wajahnya. Ia sering curhat di media sosial, mengeluh tentang beratnya hidup dan ujian kesabaran, tanpa menyebutkan akar masalahnya. Ironisnya, para pengikutnya justru bersimpati, tidak tahu betapa mereka adalah penyebab kehancuran itu sendiri. Bayu sendiri, yang dulunya selalu rapi dan bersemangat, kini terlihat kuyu dan acak-acakan.
Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia mencoba membangun kembali bisnisnya dari nol, tapi mentalnya sudah terlanjur jatuh. Ia sering melihat teman-teman lama menghindarinya, dan peluang bisnis baru tak pernah datang. Mereka berdua hidup dalam tekanan, saling menyalahkan, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang menyiksa. Rumah tangga yang dulu dibangun di atas janji-janji manis dan kemewahan palsu, kini goyah di atas fondasi yang rapuh. Cinta yang dulunya diklaim, tak bisa dibendung, kini terasa pahit dan penuh penyesalan. Mereka telah mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan, tapi dengan harga yang terlampau mahal. Bab 8, Kemenangan Pahit. 1 bulan kemudian, di hari yang telah ditentukan, Sarah kembali duduk di ruang sidang yang sama, jantungnya berdegup tak karuan. Ruangan itu tidak seramai sidang sebelumnya. Hanya ada Sarah dengan Bapak Herman Wibowo di satu sisi, dan Bayu bersama pengacaranya di sisi lain. Keluarga Bayu tidak hadir. Mungkin mereka sudah tahu atau tidak sanggup lagi menyaksikan. Atmosfer tegang mencengkeram setiap sudut. Hari ini adalah hari putusan. Majelis hakim masuk. Semua berdiri. Sarah menahan napas. Ia sudah mempersiapkan hatinya untuk segala kemungkinan, meski ia tahu Bapak Herman telah melakukan yang terbaik. Ketua majelis hakim mulai membacakan putusan dengan suara datar namun jelas. Setiap kata yang terucap terasa seperti vonis yang mengukir nasib. Pertama, tentang perceraian. Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Bayu Wicaksono dan Sarah Adiwijaya secara sah dibubarkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak dapat didamaikan, yang diperkuat dengan bukti-bukti perselingkuhan yang diajukan oleh pihak penggugat. Sarah mendesah lega. Satu beban terangkat. Kemudian, yang paling dinanti-nantikan, pembagian harta gonogini. Hakim merinci setiap aset, satu persatu. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sangat meyakinkan, bukti transfer dana, kwitansi pembelian, akta notaris, dan kesaksian ahli keuangan, rumah mewah di Ungaran, 2 unit mobil, sedan mewah dan SUV, serta sebagian besar rekening tabungan yang berisi dana investasi dan warisan, jatuh sepenuhnya ke tangan Sarah. Bayu dan pengacaranya tampak terkejut. Mata Bayu terbelalak. Wajahnya memucat pasi seolah disambar petir. Ia tidak menyangka akan kehilangan hampir segalanya. Hakim melanjutkan, Bayu hanya mendapatkan sisa dari aset yang secara jelas terbukti dibeli murni dari gajinya sendiri, yang jumlahnya sangat minim dibandingkan total kekayaan mereka. Tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup mewah yang selama ini ia nikmati. Selain itu, Bayu juga diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai nafkah iddah dan mut'ah kepada Sarah. Palung kerongkongan Sarah terasa tercekat. Ada rasa puas yang dingin menjalar dalam dirinya. Keadilan telah ditegakkan. Namun, di balik kemenangan itu, ada pula rasa pahit yang tak terhindarkan. Kemenangan ini didapat di atas puing-puing hati yang hancur, di atas janji-janji yang telah dikhianati. Ini adalah kemenangan yang mahal, dibayar dengan 9 tahun hidupnya yang ia curahkan untuk pria ini. Setelah palu hakim diketuk, menandakan berakhirnya persidangan, Bayu masih terpaku di kursinya, tatapan kosong. Pengacaranya berusaha menenangkannya, namun Bayu tampak syok. Sarah tidak menoleh. Ia berjalan keluar ruang sidang dengan langkah mantap, kepalanya tegak. Bapak Herman Wibowo menepuk bahunya, senyum tipis mengembang di wajahnya yang puas. Selamat, Bu Sarah. Ini kemenangan yang telak, ujar Bapak Herman. Terima kasih, Pak, jawab Sarah, suaranya serak. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga kesadaran bahwa hidupnya kini akan benar-benar berbeda. Bayu dan Mira, mereka akan segera tahu bagaimana rasanya jatuh dari puncak. Kemenangan ini adalah sebuah pernyataan, Sarah bukanlah korban yang akan diam dan menderita. Ia adalah wanita yang bangkit, menuntut haknya, dan membangun kembali hidupnya dari awal. Beberapa bulan berlalu. Kabar tentang putusan pengadilan menyebar cepat di Ungaran dan Semarang, terutama di kalangan pebisnis dan sosialita. Kisah perceraian dramatis antara Bayu Wicaksono dan Sarah Adiwijaya menjadi buah bibir. Bayu, yang dulunya disegani sebagai pengusaha muda yang sukses, kini dicap sebagai pria pengkhianat yang jatuh miskin karena ulahnya sendiri. Putusan hakim benar-benar menghantam Bayu dan Mira seperti badai. Mereka terpaksa keluar dari rumah mewah di Ungaran. Rumah itu kini sepenuhnya milik Sarah. Bayu harus menjual mobil mewah yang tersisa untuk membayar beberapa utang dan memenuhi sebagian kecil nafkah yang diwajibkan hakim. Bisnisnya pun ikut terpuruk. Reputasi buruk yang melekat padanya membuat klien-klien besar menarik diri. Proyek-proyek yang sedang berjalan mendadak berhenti. Mira, yang tadinya bersinar dengan gaya hidup glamor, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia terkejut dengan kecepatan dan efektivitas gugatan Sarah. Ia mungkin berpikir Bayu punya kekayaan tak terbatas,
dan akan melindunginya dengan segala cara. Tapi kini, Bayu hanya punya sisa-sisa harta yang tidak seberapa. Mereka berdua terpaksa menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota Semarang, jauh dari kemewahan yang dulu mereka kenal. Listrik harus dihemat, makan malam harus sederhana, dan liburan mewah hanya tinggal kenangan. Mira mulai mengeluh dan menyalahkan Bayu atas kemiskinan mereka. "Bagaimana bisa kau membiarkan ini terjadi, Bayu?" teriak Mira suatu malam, setelah mereka hanya makan mie instan untuk makan malam. "Aku ikut denganmu karena aku pikir kau bisa menjamin hidupku. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Semua karena istri kolotmu itu." Bayu hanya bisa terdiam, frustrasi melanda. Ia juga tertekan dengan caci maki keluarganya yang kini menyalahkan dirinya, karena tidak bisa mempertahankan harta. Mama mertua Mira juga sering menelepon, menanyakan kapan Bayu akan membelikan Mira ini dan itu, tidak sadar bahwa Bayu kini tak punya uang. Mira yang tadinya selalu tampil modis dan ceria, kini sering terlihat murung. Make up tebalnya tak mampu menyembunyikan keletihan dan kekecewaan di wajahnya. Ia sering curhat di media sosial, mengeluh tentang beratnya hidup dan ujian kesabaran, tanpa menyebutkan akar masalahnya. Ironisnya, para pengikutnya justru bersimpati, tidak tahu betapa mereka adalah penyebab kehancuran itu sendiri. Bayu sendiri, yang dulunya selalu rapi dan bersemangat, kini terlihat kuyu dan acak-acakan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia mencoba membangun kembali bisnisnya dari nol, tapi mentalnya sudah terlanjur jatuh. Ia sering melihat teman-teman lama menghindarinya, dan peluang bisnis baru tak pernah datang. Mereka berdua hidup dalam tekanan, saling menyalahkan, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang menyiksa. Rumah tangga yang dulu dibangun di atas janji-janji manis dan kemewahan palsu, kini goyah di atas fondasi yang rapuh. Cinta yang dulunya diklaim, tak bisa dibendung, kini terasa pahit dan penuh penyesalan. Mereka telah mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan, tapi dengan harga yang terlampau mahal. Sementara Bayu dan Mira terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan saling menyalahkan, Sarah justru memulai babak baru dalam hidupnya. Rumah mewah di Ungaran, yang dulunya terasa seperti sangkar emas yang dipenuhi pengkhianatan, kini menjadi benteng pribadinya, tempat ia bisa bernapas lega dan memulai penyembuhan. Setiap sudutnya kini terasa murni, tanpa bayangan kelam masa lalu. Luka di hatinya memang masih ada. Perihnya terkadang menyengat di malam hari yang sunyi, namun rasa lega dan bebas yang ia rasakan jauh lebih besar. Ia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya setelah sekian lama terkunci. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan, dan yang terpenting, tidak ada lagi penindasan emosional. Sarah mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktu merawat taman depan yang dulu sering diabaikan Bayu, menanam bunga-bunga berwarna cerah yang melambangkan harapan baru. Ia kembali menekuni hobinya melukis, yang sempat ia tinggalkan karena sibuk mengurus rumah tangga dan bisnis Bayu. Kuas dan kanvas menjadi media terapinya, meluapkan segala emosi yang tak terucap ke dalam goresan warna. Ia juga kembali aktif di komunitas sosial yang dulu ia ikuti sebelum menikah. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar mencintainya dan peduli padanya, bukan karena status atau harta, tetapi karena pribadinya. Teman-teman lamanya menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan dukungan tanpa batas. Mereka adalah pilar-pilar kekuatannya, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Kesehatan fisik dan mental Sarah membaik dengan pesat. Wajahnya yang dulu selalu terlihat lelah dan murung, kini kembali berseri. Ia tidur lebih nyenyak, makan lebih teratur, dan berolahraga secara rutin. Ia menemukan kembali senyum tulusnya, tawa renyah yang sempat hilang ditelan kepedihan. Berita tentang keterpurukan Bayu dan Mira sesekali sampai ke telinganya, entah dari teman yang tahu atau dari media sosial yang tak sengaja ia lihat. Ia melihat bagaimana Bayu yang dulu gagah kini terlihat kurus dan lesu, bagaimana Mira yang dulunya glamor kini tampak kuyu dan frustrasi. Mereka sering terlihat bertengkar di tempat umum. Bahkan ada rumor bahwa hubungan mereka retak dan Mira mulai mencari mangsa baru. Setiap kali mendengar atau melihat penderitaan mereka, ada sedikit kepuasan yang melintas di hati Sarah. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka menuai badai. Namun, kepuasan itu tidaklah penuh. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Meskipun ia telah memenangkan pertempuran hukum dan merebut kembali haknya, kekosongan di hatinya tidak sepenuhnya terisi oleh euforia kemenangan. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari melihat orang lain menderita. Kebahagiaan itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari kemampuan untuk memaafkan, bukan memaafkan perbuatan mereka, tetapi memaafkan dirinya sendiri karena telah membiarkan luka itu menguasainya begitu lama.
Sarah mulai memahami bahwa energi yang ia gunakan untuk marah dan merencanakan balas dendam, kini bisa ia alihkan untuk membangun kembali hidupnya. Ia tidak lagi ingin terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang Bayu dan pengkhianatannya. Malam-malamnya kini diisi dengan ketenangan, bukan lagi air mata. Ia sering duduk di teras belakang, memandangi bintang-bintang, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia telah melewati badai terhebat, dan ia berhasil selamat. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada dunia, bahwa ia kuat. Kemenangan pahit ini memang meninggalkan bekas luka, tapi juga membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan mandiri. Ia kini siap untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan puing-puing masa lalu, dan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu sejak putusan pengadilan yang mengguncang hidup Sarah, Bayu, dan Mira. 6 bulan di mana Sarah merangkak keluar dari jurang kepedihan, sementara Bayu dan Mira terperosok semakin dalam ke dalamnya. Bagi Sarah, rumah di Ungaran yang dulunya terasa hampa, kini benar-benar menjadi miliknya, merefleksikan kebebasan dan kemandirian yang baru ia temukan. Ia telah mengubah sebagian besar interiornya, membuang barang-barang yang terlalu banyak menyimpan kenangan pahit, menggantinya dengan sentuhan-sentuhan baru yang mencerminkan dirinya yang kini kuat, tenang, dan penuh harapan. Warna-warna cerah menggantikan nuansa gelap, dan tawa kembali mengisi setiap sudut ruangan. Sarah memang masih merasakan bekas luka, sesekali bayangan pengkhianatan itu melintas. Namun, luka itu kini tidak lagi berdarah. Ia telah belajar untuk menerima bahwa itu adalah bagian dari kisahnya, bagian yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ia tidak lagi menyimpan dendam membara, sebab ia menyadari bahwa kebencian hanya akan meracuni dirinya sendiri. Balas dendam memang memberinya kepuasan sesaat, namun kedamaian sejati datang dari pelepasan. Ia melampiaskan energinya pada hal-hal positif. Karirnya di bidang konsultasi finansial, yang dulu sempat ia kesampingkan, kini kembali bersinar. Dengan kecerdasannya yang alami dan pengalaman pahit dalam mengelola aset, Sarah membuka kantor konsultan pribadinya di Semarang. Klien-klien datang kepadanya, bukan hanya karena keahliannya, tapi juga karena kisah inspiratifnya yang telah tersebar dari mulut ke mulut. Sarah berhasil membuktikan bahwa dari keterpurukan, seseorang bisa bangkit menjadi lebih kuat. Ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain mengelola keuangan mereka, memastikan mereka tidak jatuh ke lubang yang sama seperti dirinya. Kantornya berkembang pesat, ia bahkan mulai merekrut beberapa staf. Keberhasilan finansial ini bukan lagi tentang kemewahan, melainkan tentang kemandirian dan pembuktian diri. Kehidupan sosial Sarah juga berkembang. Ia kembali menjalin hubungan dekat dengan teman-teman lama yang tulus, bahkan bertemu dengan beberapa orang baru yang membawa energi positif. Ia mulai sering menghabiskan waktu di luar kota, mendaki gunung di Merbabu atau bersantai di pantai Jepara, menikmati keindahan alam dan menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Ia belajar dari masa lalu, mengerti bahwa kekuatan sejati ada pada dirinya sendiri, bukan pada hubungan yang merusak, atau pada validasi dari orang lain. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria, melainkan pada kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Suatu sore, Sarah sedang duduk di teras belakang rumahnya, menikmati secangkir teh herbal. Ia baru saja menyelesaikan sebuah lukisan abstrak yang menggambarkan kebebasan dan harapan. Ponselnya berdering. Itu Santi, sahabat karibnya dari SMA. "Sar, apa kabar? Aku dengar Bayu dan Mira." Santi memulai kalimatnya dengan hati-hati. Sarah tersenyum. "Ada apa dengan mereka, San?" "Mereka pisah. Mira sudah pergi dari apartemen Bayu. Katanya sih, Mira pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Gak betah hidup susah," jelas Santi, nadanya sedikit mencibir. "Bayu sekarang sendirian, di apartemen sewaan kecil itu. Kelihatan kacau banget, bisnisnya juga makin parah." Sarah hanya menghela napas. Tidak ada lagi rasa dendam yang meledak-ledak, hanya sedikit rasa iba yang samar. "Itu sudah konsekuensinya, San." "Iya, sih. Tapi jujur, aku kasihan juga kadang lihat dia. Dulu kan dia gagah banget," kata Santi. "Tapi ya mau gimana lagi, karma itu nyata." Sarah mengangguk, memandangi lukisannya. "Karma memang nyata. Tapi aku nggak mau lagi hidup untuk melihat mereka jatuh. Aku hidup untuk diriku sendiri sekarang." "Nah, itu dia Sarah yang aku kenal. Yang tangguh dan inspiratif," seru Santi. Weekend besok ada acara yoga di daerah Bandungan. Mau ikut?" "Boleh juga tuh." "Aku ikut ya," jawab Sarah, tawa renyah keluar dari bibirnya. Setelah menutup telepon,
Sarah kembali merenung. Ia memang telah mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bayu. Ia mengambil kembali haknya, dan Bayu serta Mira telah merasakan akibatnya. Tapi itu hanyalah bagian dari proses penyembuhan. Kemenangan terbesarnya bukanlah dalam persidangan, melainkan dalam kemampuannya untuk memaafkan, melepaskan, dan bangkit kembali. Ia tidak lagi mencari cinta dalam bentuk yang sama. Ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya, namun Sarah tidak terburu-buru. Ia tahu apa yang ia inginkan dan apa yang tidak. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, melainkan seseorang yang bisa melengkapi keutuhannya. Jika memang takdir membawa cinta baru, ia akan menerimanya. Jika tidak, ia sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Rumah ini, karirnya yang sukses, teman-teman yang setia, dan kedamaian batin yang ia raih, semua ini adalah buah dari perjuangannya. Ia telah belajar bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari pembangunan kembali yang lebih kokoh. Ia telah melihat bahwa di atas puing-puing luka, kebahagiaan sejati bisa mekar, jauh lebih indah dan otentik. Masa lalu memang kelam, tapi itu telah membentuknya. Kini, ia adalah Sarah yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup aroma teh dan wangi bunga dari tamannya. Saat ia membuka mata, senyum damai terukir di bibirnya. Cerita ini berakhir dengan Sarah yang melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Sebuah babak baru yang ia tulis sendiri, dengan tinta kebebasan dan kebahagiaan.